bagian pertamanya yaitu pasti ada judul, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ada identitas kelasnya ya. Untuk mata pelajarannya di sini kita menggunakan mata pelajaran BIPA tingkat 1. Untuk keterampilan berbahasanya kita berfokus kepada keterampilan berbicara. Dan untuk temanya di sini akan mempelajari tentang angka, bagaimana cara penyebutan angka dalam bahasa Indonesia. Dan pertemuan kali ini yaitu pertemuan ketiga dari 12 pertemuan. Untuk alokasi waktunya ada 1 kali 60 menit. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, pembelajar ataupun siswa mampu memahami penggunaan angka dalam bahasa Indonesia baik secara lisan ataupun tulisan. Untuk indikatornya, pembelajar mampu menyebutkan dan menulis angka 1 hingga 10 dalam bahasa Indonesia dengan jelas dan juga benar. Setelah itu, pembelajar mampu memahami pola penyebutan angka puluhan, ratusan, ribuan, dan juga seterusnya, serta mampu mengaplikasikan pola tersebut dalam penyebutan angka. Nah, yang terakhir yaitu pembelajar ataupun siswa dapat menggunakan angka dalam konteks nyata seperti bagaimana cara menanyakan jumlah suatu barang, memberikan informasi yang juga terkait dalam angka seperti informasi mengenai alamat, nomor telepon, dan juga lain-lain. Nah, untuk materi pembelajarannya pasti kita mempelajari tentang kosakata angka dalam bahasa Indonesia ini. Untuk metode pembelajarannya kita menggunakan TPR atau Total Physical Response yang dikombinasikan dengan metode visual, audio, serta metode kinestetik agar pembelajaran lebih maksimal. Untuk medianya itu kita menggunakan modul pembelajaran buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Selain itu, kita juga menggunakan video pembelajaran melalui YouTube. Di sini juga sudah saya letakkan ya link untuk pembelajarannya. Selain itu juga kita akan belajar ataupun mengadakan ice breaking dengan video YouTube juga. Nah, di sini juga saya sudah sertakan linknya. Nah, untuk sumber belajarnya sendiri kita menggunakan buku bahasa Indonesia bagi penutur asing karya dari Niluh Putu Sri Andayani dan kawan-kawan yang diterbitkan pada tahun 2015. Nah, setelah itu di sini ada langkah-langkah pembelajaran nih, ya. Yang pertama pasti ada pendahuluan. Nah, pertama-tama pengajar memberikan salam dengan sopan dan bagus. Kedua yaitu seperti pengajar mengulik sekilas materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita telah mempelajari apa, sebelum kita memulai kelas yang baru kita bisa mengulik pelajaran sebelumnya agar para siswa atau para pembelajar ini tidak melupakan materi yang sebelumnya yang telah diajarkan. Nah, setelah itu kita melakukan ice breaking terlebih dahulu yang sudah saya berikan ya linknya di atas. Kita itu dapat bernyanyi bersama dan juga ice breaking ini masih nyambung sama materi yang kita akan ajarkan yaitu tentang angka. Setelah ice breaking berlanjut, kita akan bisa mengajukan pertanyaan untuk memancing siswa terhadap materi. Tentunya seperti kalian punya pulpen berapa, atau rumah kalian alamatnya di mana, jalan apa, nomor berapa. Nah, mungkin para guru atau para pengajar bisa menanyakan hal-hal tersebut kepada siswa sebelum masuk ke pelajaran inti agar siswa dapat pemanasan terhadap terhadap pelajaran yang akan dipelajari gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah menanyakan tersebut, pengajar juga menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut dan ruang lingkup materi yang akan dipelajari, yakni angka dan juga cara penyebutannya. Seperti di sini kita akan mempelajari tentang angka ya, di mana angka ini sangat dekat ya dengan kehidupan kita, seperti ketika mengucapkan nomor telepon, nomor rumah, dan lain-lain, sehingga angka ini sangat penting dipelajari terutama dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk pendahuluan sendiri kita menggunakan waktu
selama 10 menit. Nah, setelah melakukan pendahuluan, guru bisa langsung kepada intinya. Setelah pendahuluan, yang pasti ada inti ataupun isi dari pembelajaran tersebut. Nah, di sini pengajar memberikan materi tentang kosakata angka dan cara penyebutannya dengan mempraktekkan menggunakan bahasa tubuh, yaitu dengan jari, serta beberapa gambar yang sesuai dengan materi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa materi ini kita menggunakan metode TPR, yaitu Total Physical Response, di mana kita bisa menggunakan respon fisik kita. Dan di sini kita bisa mempraktekkan menggunakan bahasa tubuh, yaitu jari ya, misalnya 1, 2, 3, dan lain-lain, dan juga bisa ditambahkan dengan beberapa gambar, yaitu dengan metode visual yang masih bersangkutan dengan materi yang akan diajarkan. Setelah itu, pembelajar menyimak kosakata yang disebutkan oleh pelajar atau oleh guru, lalu mempraktekannya berulang kali sampai benar. Jadi, ini berapa? 1. Ya, coba diulangi 1 sampai semua murid itu melakukannya dengan jelas dan juga benar sesuai dengan tujuan ataupun objektif yang telah disampaikan sebelumnya ya. Setelah itu, pengajar memberikan lembar kerja kepada pembelajar. Nah, setelah pembelajar mengetahui keseluruhan apa saja kosakata yang harus mereka ketahui, lalu guru memberikan worksheet, semacam worksheet atau di sini bisa disebut dengan lembar kerja kepada para siswa untuk mengerjakan soal-soal yang telah disiapkan oleh guru ya. Nah, selanjutnya itu ada, setelah mengerjakan lembar kerja tersebut, pembelajar mengerjakannya dengan cara mengisi bagian yang kosong, karena nanti di bawah di worksheet itu siswa harus mengerjakan lembar atau titik-titik yang kosong ya. Setelah itu, pengajar memberikan sebuah video yang sesuai dengan materi. Nah, video yang telah saya berikan linknya tadi di atas ya, bisa ditampilkan oleh guru tersebut untuk dipertontonkan kepada siswanya atau kepada pembelajar, agar pembelajar juga dapat memahami materi tersebut lebih dalam gitu, agar lebih paham akan materinya. Setelah itu, pelajar memberikan contoh ataupun guru ya, maksudnya guru itu memberikan contoh bagaimana pengaplikasian ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana menanyakan jumlah suatu barang, bagaimana cara memberikan informasi kepada orang lain terkait angka. Lalu setelah pengajar memberikan contoh, di sini pengajar ya. Setelah pengajar memberikan contoh bagaimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, pembelajar itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok atau work in pair atau berpasang-pasangan. Jadi pembelajar ini berpasang-pasangan untuk membuat suatu dialog tentang daily activity, tentang kehidupan sehari-hari, di mana dialog tersebut itu bersangkut pautan dengan materi yang telah diajarkan, yaitu tentang angka. Setelah itu, pelajar bisa mempraktekannya di depan kelas dan di depan teman-temannya. Nah, untuk kegiatan inti tadi kita diberikan waktu selama 40 menit ya. Ini termasuk lama karena kita di sini mempelajari banyak angka ya. Nah, selanjutnya yaitu penutupan. Pengajar menutup kegiatan dengan menanyakan kepada pembelajar kegiatan apa saja yang dilakukan hari ini dan apa yang pembelajar rasakan. Jadi, bagaimana anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Lalu anak-anak pasti menjawabkan karena mereka sudah tahu apa yang sudah dipelajari hari ini. Setelah itu, pengajar meminta pembelajar untuk membuat kesimpulan. Jadi, untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka juga, kita harus memberikan kesempatan kepada siswa, kepada pembelajar untuk
dapat menyimpulkan materi yang telah diajarkan sebelumnya. Lalu pengajar harus memberikan apresiasi kepada pembelajar ya, apresiasi, motivasi agar mereka dapat belajar dengan maksimal ya, agar mereka juga bersemangat dalam belajar. Setelah itu untuk RPP-nya sampai nah yang terakhir itu ada pengajar mengucapkan salam penutup ya. Jangan lupa untuk salam penutup karena di awal tadi kita sudah ada salam pembuka ya. Nah, selain itu di dalam RPP, selain ada bagaimana tata cara mengajar, di sini juga ada penilaian hasil pembelajaran. Untuk penilaiannya sendiri ini bisa dibuat ya masing-masing, karena di sini kita fokus kepada speaking atau kepada berbicara atau skill keahlian berbicara siswa. Jadi aspek yang dinilai yaitu dari pengucapannya, penulisannya, serta pilihan kosakata ketika membuat dialog sebelumnya ya. Bisa dilihat di sini ya, ada yang sangat jelas, cukup jelas, kurang jelas, tidak jelas. Untuk skornya dari 5 sampai 1. Begitu pula yang bagi penulisan serta pemilihan kosakata yang digunakan. Sangat variatif dan tepat, atau variatif dan tepat, cukup variatif dan tepat, kurang variatif dan kurang tepat, atau tidak variatif dan juga tidak tepat. Selain itu, guru juga bisa menyantumkan lembar kerja pembelajar atau worksheet ya yang akan dipelajari, yang akan dikerjakan oleh para siswa atau oleh para pelajar agar kita sebagai guru ini terlihat sudah sangat mempersiapkan segalanya di dalam RPP tersebut. Jadi kita masuk kelas itu semuanya sudah tersusun dan sudah rapih. Jadi kita itu kelihatan sangat-sangat percaya diri untuk mengajarkan anak-anak dan akan terstruktur gitu. Di sini ada ya lembar kerja pembelajarnya. Sebelum mengerjakan juga sudah ada contohnya, yaitu ada gambar 1 apel berarti disebut 1 apel. Ada gambar 2 belimbing berarti titik-titik ini akan dikerjakan oleh para siswa atau oleh para pembelajar hingga beberapa soal. Nah, mungkin segitu ya untuk RPP yang telah saya buat untuk mata pelajaran BIPA dan untuk tingkat 1 ya, karena masih mempelajari tentang angka. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.